Pemirsa, retakan tanah muncul setelah gempa bermagnitudo 7,6 di timur laut Papua Nugini. Gempa terjadi pada pukul 9:46 waktu setempat dengan pusat gempa 67 km timur Kainantu. Tingkat kerusakan dan jumlah gempa belum diketahui karena gempa terjadi di wilayah terpencil dan terbelakang. Rafu, seorang ahli geologi, mengatakan ia mencoba menenangkan semua orang saat guncangan berlanjut selama lebih dari 1 menit. Barang-barang pun berjatuhan. Sekitar 10.000 orang tinggal di dalam dan sekitar kota Kainantu. Ada banyak permukiman yang tersebar di dataran tinggi. Pemirsa, antrean pencairan bantuan langsung tunai BBM juga terjadi di sejumlah daerah. Meski harus mengantri lama, warga mengaku tidak kesulitan dalam proses pencairan BLT dari pemerintah. Ratusan warga Cimahi, Jawa Barat rela antri berjam-jam untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah pasca kenaikan harga BBM. Setidaknya 800 warga Kelurahan Cimahi antri secara tertib di kantor pos Jalan Terusan Kota Cimahi, Jawa Barat. Meski layanan baru dibuka pukul 9 pagi, warga sudah datang sejak pukul 7 pagi. Tidak sedikit pula warga yang mengantri sudah lanjut usia. Antrian pencairan BLT BBM juga terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Kantor desa yang menjadi lokasi pencairan BLT di Kecamatan Jayanti penuh sesak oleh ratusan warga penerima bantuan sosial. Petugas kantor desa pun harus turun tangan untuk menertibkan warga agar tidak saling dorong. Setelah ditertibkan, pencairan BLT berjalan dengan lancar. Warga masuk secara bergiliran untuk menerima bansos senilai total Rp500.000. BBM. BLT apa, Bu? Buat beli beras, buat beli ikan, buat beli minyak, nggak muat itu uang Rp500.000. Bantuan BLT BBM. Dapatnya berapa, Bu? Dapatnya 500 Bu, kalau udah dapat nanti digunakan untuk apa buangnya, Bu? untuk belanja keperluan anak sekolah. Terus belanja keperluan itu dapur. Di Yogyakarta, warga antre di bawah panas matahari demi mencairkan bantuan langsung tunai. Bahkan sejumlah warga mengantri sambil menggendong anak mereka yang masih berusia balita. Di bulan September ini warga mendapat 2 jenis bantuan langsung tunai sekaligus, yakni BLT BBM sejumlah Rp300.000 untuk 2 bulan dan BLT sembako senilai Rp200.000, sehingga total BLT yang diterima sebesar Rp500.000 per keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan seiring kenaikan harga BBM, Polri melalui Polres Tanjung Priok memberikan bantuan kepada sopir truk dan trailer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polres Tanjung Priok dan Persatuan Sopir Trailer Tanjung Priok (PSTTP) memberikan bantuan sembako pada sopir truk dan trailer di lapangan KD 002 dan KD 003 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bantuan diserahkan langsung Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yunita Natalia Rungkat dan Ketua PSTTP Agung Bakti. Bantuan sembako kepada 100 sopir truk dan trailer diberikan untuk meringankan beban para pengemudi yang terdampak kenaikan harga BBM. Hari ini Minggu tanggal 11 September 2022, kami dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah menyalurkan bantuan berupa paket sembako dari Bapak Kapolri kepada rekan-rekan kami para sopir truk yang berkegiatan bekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Semoga ini bermanfaat dalam meringankan beban keluarga di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang dialami oleh kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, dorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, Menparekraf perkuat kolaborasi dengan melibatkan 27 kementerian dan lembaga. Hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Indonesia harus mempunyai rasio kewirausahaan nasional hingga 4% agar masuk ke dalam tatanan negara maju. Upaya meningkatkan rasio kewirausahaan hingga 4% di tahun 2024 berkolaborasi dalam pengembangan kewirausahaan nasional. Pak Presiden untuk menyiapkan kita menjadi negara maju. Selain infrastruktur fisik, SDM, juga jumlah kewirausahaan. Minimum kan 4% menjadi negara maju. Nah, kita
targetkan di 2024 itu 3,95. Syukur-syukur bisa sampai 4%. Pengembangan kewirausahaan nasional dilakukan dengan pemberian insentif, kemudahan dalam perizinan, serta akses penyediaan bahan baku serta akses lahan area komersial. Tentu dari Kementerian BUMN tetap fokus kepada seperti yang sudah terus kita lakukan di pembiayaan dan pendampingan. Apakah dia sudah bisa mengakses pasar, mendapatkan pembiayaan, dan menciptakan peluang ekspor? Ini yang menurut saya akan kita kawal betul, dan saya optimis ini bisa tercapai. Pengembangan kewirausahaan nasional ini dilakukan dengan menyasar 3 kelompok, yakni kelompok wirausaha mikro kecil, kecil menengah, dan informal formal. Tim Liputan iNews melaporkan.